Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirina ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami taati, segenap penyimak sinau bareng kajian kitab Fathul Mu'in yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung di saluran YouTube kami Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara sinau bareng yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in bab puasa. Seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa nakhussu khususan ila maulana bal yantimalkan sayyidina nabiyullah kadir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihi majma'in wa ila jami'il aimmatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wassadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il qawni ajma'in wa maulana wal sufin sayyidina Waisal Qarani wa maulana limamil a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam wal imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani wa Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wal Imam Ar-Rafi'i wa Ibn Hajar Al-Asqalani wa Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Zakaria Al-Ansari wa Ibn Hajar Al-Hitami wa Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Sayyid Abi Bakar Sata wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekhina Khalil Bangkalan wa Hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang Kebireng Raden As'adul Arifin bagi Haji Abdul Manawi sebagai hisab. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat, dan Fatihah mohon keikhlasannya ditujukan kepada sesepuh kami yang sedang kurang sakit, semoga diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di video sebelumnya dijelaskan bahwa yang bisa membatalkan puasa salah satunya adalah masuknya benda ke rongga dalam tubuh kita. Nah, untuk kata benda ini apakah ada pengecualian?
Mari kita bersimak bersama-sama. Wa qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa ain. Wa kharaja bil aini al-atharu tawsulit ta'ami bidzauqi ila halqihi. Wa kharaja, dan keluar, atau keluar artinya tidak masuk atau dikecualikan. Wa kharaja, dan tidak masuk bil aini dengan kata ain, benda. Apa itu? Al atharu, bekas. Contohnya kausulit to'ami, seperti sampainya bekas rasa makanan bidauki, yang dengan sebab kita incip. Jadi sampai ila halqihi, sampai hingga ke tenggorokan orang tersebut. Jadi ada pengecualian dengan kata ain, benda, tidak termasuk benda, yaitu bekas. Athar itu bekas, pengaruh. Contohnya seperti sisa rasa yang sampai ke dalam tenggorokan ketika orang itu mencicipi suatu makanan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi menurut keterangan ini, jadi kalau misalnya kita masak, lalu kita mencicipi masakan, kemudian kita telah berkumur tapi masih ada semacam rasa-rasa yang tersisa oleh makanan tadi, bekas, bukan bendanya, bekasnya itu masih tersisa, lalu kita menelannya, rasa tersebut sampai ke dalam tenggorokan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Syaratnya sudah berkumur-kumur. Jadi kalau seorang ibu-ibu atau pekerja di resto misalnya boleh mencicipi masakan ketika untuk memastikan bahwa masakannya itu sudah pas atau tidak rasanya, boleh. Namun kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ujuk-ujuk dia mencicipi makanan, maka hal tersebut makruh. Hukumnya makruh. Artinya boleh kita ketika sedang berpuasa masak lalu mencicipi, incip, seperti itu boleh. Nah, apakah asap itu termasuk ain atau athar? Asap. Jadi asap itu yang dihirup atau yang dihisap, maksudnya seperti kalau dalam bahasa Arabnya syurbut dukhan. Jadi kalau asap itu kita hisap, nah seperti itu, contohnya seperti asap rokok, sisa, vape, dan sejenisnya. Ini tambahan dari Al-Fakir, dari Pulau. Itu membatalkan puasa kalau dihisap. Karena menurut pandangan Imam Ibnu Ziyad, yang sebelumnya dia memfatwakan bahwa menghisap seperti rokok, sejenis rokok itu tidak membatalkan puasa, namun setelah beliau melakukan peninjauan, ternyata di dalam asap yang dihisap itu seperti rokok atau segala macamnya itu ada satu zat yang menguning di dalam pipa yang buat penghisap itu. Mungkin kalau sekarang nikotin, tar, atau apa semacamnya yang terkandung dalam tembakau atau cengkeh tersebut. Nah, setelah beliau Ibnu Ziyad melakukan peninjauan, lalu beliau menganulir fatwanya
dan beliau menyatakan batal orang yang berpuasa ketika menghisap rokok, sisa, atau vape, kalau sekarang kan ada vape itu batal karena di dalam benda yang dihisap tersebut ada satu zat yang zat itu tidak bisa dinamakan athar lagi, bekas lagi, tapi zat itu masuk dalam kategori ain atau benda. Jadi ketika orang berpuasa menghisap rokok, menghisap sisa, atau menghisap vape dan semacamnya, itu batal puasanya. Lalu bagaimana dengan perokok pasif misalnya? Ada orang tidak merokok, tapi teman-temannya perokok semua, lalu dia terhirup, asap rokok itu terhirup, bagaimana? Nah, kalau hirup, itu kan tidak termasuk syurbud dokhen. Kalau menghirup itu jadi tidak batal puasanya kalau terhirup itu. Nah, hal yang disampaikan, fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Ziyad itu juga senada dengan fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Zat itu, zat yang ada di dalam rokok yang dihisap itu mengandung suatu sensasi bagi penghisapnya. Nah, oleh karena itu, kalau yang menghirup, artinya perokok pasif, itu tidak bisa merasakan sensasinya. Oleh karena itu, perokok pasif yang tidak sengaja menghirup atau asap yang keluar dari perokok tersebut terhirup olehnya, itu tidak membatalkan puasa. Keterangan ini terdapat di dalam Tuhfatul Muhtaj, Asya Al-Jumalah, Syarhil Minhaj, I'anatul Thalibin. Jadi ada pengecualian, tidak termasuk benda itu adalah athar, bekas. Nah, bekas sendiri, athar sendiri, bisa contohnya seperti asap. Namun untuk asap ada dua, yang satu tidak membatalkan, yang satunya lagi membatalkan, seperti rokok, menghisap asap rokok, itu membatalkan puasa. Wa kharaja, dan keluar atau tidak termasuk atau dikecualikan biman, dengan kata man, yaitu orang yang sengaja, al-alimu, orang yang tahu, al-mukhtaru, dan orang yang mempunyai pilihan, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Man-marro itu berisi pengertian, satu, orang yang sengaja, kedua, orang yang tahu akan hal-hal yang membatalkan puasa, ketiga, orang yang mempunyai pilihan, tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi dikecualikan dari tiga kelompok orang tersebut. Siapa itu? An-nasiyu, yaitu yang pertama orang yang lupa lisaumi, akan puasanya, lupa bahwa ia sedang berpuasa. Jadi an-nasiyu itu adalah kebalikan dari al-ami. Orang itu bisa batal puasanya, syaratnya yang pertama yaitu sengaja melakukannya. Nah, kalau lupa itu tidak masuk, artinya puasanya tidak batal. Nah, lupa di sini pernah disebutkan sebelumnya. Kalau lupa itu tidak ditaklif seperti itu. Kemudian yang kedua, al-alim. Nah, al-alimu ini orang yang tahu, orang yang mengetahui. Nah, yang dikecualikan itu siapa? Yang dikecualikan adalah wal jahilu al-ma'dzuru bitahrimi isoli syai'in ilal batini. Wal jahilu,
kebalikan atau dikecualikan dari orang yang tahu, yaitu orang yang tidak tahu, al-ma'dzur, yang ketidaktahuannya tersebut bisa diterima alasannya, atau dimakfu ketidaktahuannya tersebut, tidak tahu akan apa, bitahrimi isoli syai'in, dengan mengenai atau tentang larangan menyampaikan sesuatu, adalah bahwa puasa itu dilarang memasukkan sesuatu ilal batini, hingga ke bagian dalam rongga tubuh. Nah, ini pengecualian dari orang yang tahu. Kalau Bapak, puasa itu bisa batal ketika orang sengaja dan tahu bahwa hal yang dilakukan itu membatalkan puasa, tetap dilakukan, itu bisa membatalkan puasa. Nah, sekarang ada orang sengaja melakukan, tapi dia tidak tahu bahwa hal tersebut, bahwa orang berpuasa itu tidak boleh memasukkan benda ke dalam rongga tubuhnya. Wabikaunihi, dan tidak tahu karena orang yang berpuasa memasukkan benda ke dalam tubuhnya adalah mufattiron, hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Jadi dia tidak tahu bahwa ada larangan memasukkan benda ke dalam tubuhnya, dan dia juga tidak tahu bahwa konsekuensi ketika larangan itu dilakukan bisa membatalkan puasa. Nah, ketidaktahuannya ini dia tetap melakukan, maka hal tersebut yang dilakukan tidak membatalkan puasa. Namun di pertemuan di awal-awal membahas bab puasa ini dijelaskan, orang tidak tahu itu seperti apa. Di situ di awal pertemuan kita itu dijelaskan, orang yang tidak tahu itu al-ma'dzur, yang bisa diterima atau yang dimakfu, dianggap udzur, bisa diterima alasannya dan dimakfu oleh syara, oleh agama, ketika dia baru masuk Islam, atau dia baru mengenal Islam, atau dia tumbuh di suatu daerah yang jauh dari syiar-syiar agama atau orang-orang yang menjelaskan tentang hukum-hukum agama. Nah, itu baru bisa diterima ketidaktahuannya. Namun di era sekarang, karena ilmu bertebaran di media sosial, namun orang itu tidak mau mempelajari. Nah, menurut saya tidak masuk dalam kategori jahil al-ma'dzur. Jadi kalau ada orang dia merasa tidak tahu akan hukum tentang puasa, baik rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maupun hal-hal yang membatalkan puasa, namun dia tidak mau mempelajarinya, maka itu tidak termasuk al-jahilul ma'dzur, ketidaktahuan yang dimakfu oleh agama atau yang bisa dibenarkan. Yang bisa dibenarkan itu ketika ketidaktahuan itu dikarenakan dia baru mengenal Islam, atau dia besar di lingkungan yang jauh dari peradaban Islam. Nah, itu ketika dia menyengaja, tapi dia tidak tahu bahwa hal yang akan dilakukan itu bisa membatalkan puasa, namun itu tetap dilakukan, maka itu tidak batal puasanya, dimakfu oleh agama. Kemudian yang ketiga tadi adalah al-mukhtar, orang yang mempunyai pilihan, artinya tidak dalam keterpaksaan. Nah, yang dikecualikan dari orang yang bebas ini, yang tidak dalam keadaan terpaksa, wal mukrahu, yaitu orang yang
dipaksa. Oleh karenanya fala yuftiru, maka tidak akan batal kullun, masing-masing minhum dari mereka, tidak batal puasanya kullun, masing-masing minhum dari mereka, yaitu dari 3 orang. Yang pertama lupa, orang yang lupa, orang yang tidak tahu, dan orang yang dipaksa. Itu semuanya tidak akan batal puasanya bidukhuli ainin, dikarenakan masuknya satu benda masuk jaufahu, terhadap atau sampai ke bagian dalam rongga tubuhnya. Wa ing katsura, sekalipun ukuluhu, sekalipun makanan yang dikonsumsinya itu banyak, tidak batal puasanya. Jadi orang yang dipaksa makan lalu dia terpaksa memakannya, itu tidak batal puasanya. Nah, mengenai orang yang terpaksa atau dipaksa ini, di pertemuan yang lalu telah dijelaskan kriteria-kriteria orang yang terpaksa itu, yaitu orang yang jika dipaksa membatalkan puasa, dalam hatinya tidak pernah ada tujuan untuk melakukannya, dan dalam pikirannya tidak pernah terlintas untuk melakukannya, dan juga dia dalam hatinya dia tidak merasa diuntungkan karena dipaksa atau menikmati. Dia menikmati keterpaksaan itu. Nah, orang yang seperti ini tidak masuk dalam kategori orang yang dipaksa. Kalau orang yang kategori yang saya sebutkan tadi itu tidak ada dalam diri seseorang, namun dia dipaksa oleh orang lain untuk membatalkan puasa, lalu dia tetap melakukannya, sekalipun yang masuk ke dalam rongga bagian dalam tubuhnya itu benda yang sedikit ataupun banyak, itu tidak membatalkan puasa. Beda hal masalah puasa ini dengan sholat. Sholat itu ketika sedikit dia ada sisa makanan di dalam mulutnya, lupa, lalu dia menelannya, itu tidak batal. Kalau banyak, batal. Kalau dalam sholat. Walau donna, jadi jika ada orang berpuasa menyangka bahwa perbuatan makan sesuatu yang lupa itu muftirun, adalah hal yang mufattirun, adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi ada orang berpuasa, dia menyangka bahwa orang yang makan sesuatu itu, dia yang pas lupa makan itu adalah hal yang membatalkan puasa. Fa'akala, kemudian dia melanjutkan kembali makannya. Tapi makan yang berikutnya yang tidak lupa itu jahilan, dalam keadaan tidak tahu biwujubil imsaki, mengenai kewajiban tetap menahan makan dan minum. Artinya ada kewajiban untuk melanjutkan puasanya, artinya puasa tidak batal. Ada begini, ada orang lupa makan, dia puasa tapi dia makan dalam kondisi lupa. Ketika sadar, aduh, saya sedang puasa. Nah, dia mengira bahwa orang yang makan dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa. Aduh, wis batal. Lalu dia melanjutkan kembali makannya. Nah, makan yang kedua itu, ketika dia melanjutkan kembali itu, dia tidak tahu bahwa orang yang makan dalam keadaan lupa itu puasanya tidak batal. Jadi yang dimaksud biwujubil imsaki itu ada kewajiban untuk melanjutkan puasanya, artinya puasanya tidak batal. Kemudian ada orang yang mengingatkan, misal, loh, gak poso Tamas, aku loh tadi lupa makan.
Ya udah tak lanjutin. Loh, poso itu nek lali kalau lupa nggak membatalkan puasa, Mas. Waduh, ya sudah saya lanjutkan puasanya. Tidak bisa. Jadi kondisi dia melanjutkan makan yang kedua kali, walaupun dia tidak tahu bahwa ketika dia makan dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa, aftara, hal tersebut tetap membatalkan puasa. Jadi beda. Yang pertama karena lupa, harusnya tidak batal puasanya, cuman dia menyangka bahwa orang yang berpuasa itu kalau makan membatalkan puasa secara mutlak. Dia tidak tahu memang kalau lupa makan ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa, tapi dia menduga atau mengira bahwa hal tersebut tetap membatalkan puasa. Kemudian dia melanjutkan makan kedua kalinya, namun dia tidak tahu kalau lupa makan ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa, dia makan. Nah, makan yang kedua itu walaupun dia tidak tahu tetap membatalkan puasa. Karena dia sudah mengira awalnya bahwa makan dalam keadaan lupa tersebut membatalkan puasa. Walau ta'ammada, jika ada orang berpuasa, dia sengaja fathafamihi untuk membuka mulutnya. Jadi ada orang berpuasa sengaja membuka mulutnya filmai di dalam air, padakhola. Kemudian air tersebut masuk jaufahu ke dalam rongga bagian dalam tubuhnya. Awwado'ahu, atau ada orang yang berpuasa sengaja meletakkan air fihi di dalam mulutnya, fasabaqahu, kemudian dia kemudian air tersebut tertelan olehnya, maka afthara, hal tersebut membatalkan puasa. Ada orang berpuasa, berenang mandi di kali misalnya. Kemudian dia ingat kalau dalam keadaan puasa dia tahu kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuhnya hingga ke bagian dalam itu bisa membatalkan puasa, tapi dia tetap melakukan. Contohnya misalnya dia menyelam ke dalam air, lalu dia sengaja membuka mulutnya, kemudian air tersebut masuk ke dalam bagian dalam tubuhnya, atau dia sengaja meletakkan air seperti kita berkumur-kumur, sengaja meletakkan air di dalam mulut kita, kemudian air itu tertelan. Tertelan itu kan tidak sengaja, maka hal ini membatalkan puasa. Tertelan. Batal. Karena dia meletakkan atau membuka mulut di dalam air itu dengan sengaja melakukannya. Nah, ketika air itu masuk atau tertelan, maka batal puasa. Awwado'a, atau ada orang yang berpuasa menyengaja meletakkan sesuatu, meletakkan fihi di dalam mulutnya, meletakkan syai'an terhadap sesuatu amdan dalam keadaan sengaja, wabatala'ahu, lalu benda sesuatu itu tertelan nasyan dalam keadaan lupa, maka hal tersebut fala, tidak membatalkan puasa. Maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi ada orang meletakkan sesuatu di dalam mulutnya secara sengaja, kemudian dia
lupa menelan benda itu, atau dia menelan benda itu secara tidak sengaja, artinya lupa kalau dia berpuasa, maka hal tersebut tidak membatalkan. Jadi bedanya dengan yang pertama sengaja membuka mulutnya di dalam air. Nah, ketika membuka mulutnya di dalam air itu masuk. Lah, wong mulut dibuka di dalam air, kan mesti ada yang masuk. Nah, ketika masuk itu batal puasanya. Kemudian yang kedua, dia meletakkan air di dalam mulutnya. Kemudian air itu terlanjur masuk, tertelan ke dalamnya, terlanjur masuk ke dalamnya, maka hal itu membatalkan puasa. Nah, kasus yang berikutnya, dia meletakkan benda, bukan berupa cairan, ya, sedikit atau sesuatu secara sengaja, tapi dia memasukkan benda itu ke dalam mulutnya, benda itu air atau apa, gitu. Dia masukkan di dalam mulutnya, dia tahan beberapa lama, kemudian dia lupa kalau dia sedang berpuasa, dia menelannya, maka hal itu tidak batal. Contohnya seperti di era dahulu, mungkin di masa kecil saya, para ibu itu kalau menyuapin anaknya, misalnya anaknya diberi lauk ayam, daging ayam, itu biasanya oleh ibu-ibu itu dimamah, kalau bahasa Jawanya itu dikunyah-kunyah dulu, baru dimasukin, disuapin ke bayinya atau anaknya. Itu tidak batal puasanya, ketika dia bisa menjaga sesuatu itu tidak masuk ke dalam tenggorokannya, ke dalam rongga tubuhnya, rongga dalam tubuhnya. Tidak apa-apa bersiwak di bulan Ramadan, itu tidak apa-apa ketika sebelum tergelincir matahari. Bersiwak, berkumur sebelum waktu duhur itu tidak apa-apa. Namun setelah masuk waktu duhur itu dimakruhkan. Artinya tidak ada ajaran agama yang menyatakan kita boleh berkumur, kita dianjurkan untuk berkumur-kumur di siang hari bulan puasa ketika waktu duhur. Nah, ketika tidak ada anjuran, kita melakukannya makruh. Nah, ketika air itu tanpa sengaja pun masuk, maka hal tersebut membatalkan puasa. Contoh lain, misalnya panas di jam 1 siang atau jam masuk waktu duhur, panas. Nah, kita ingin mencari segar-segar, lalu mandi kita. Mandi basah, keramas. Itu kan dimakruhkan, tidak dianjurkan dalam agama kan, ketika bulan puasa. Tapi ada seseorang yang tetap melakukannya tanpa sengaja, air itu masuk melalui lubang telinga misalnya sampai ke dalam, maka hal tersebut batal puasanya. Berbeda kalau ada anjuran agama, misalnya hari Jumat. Sebelum ke masjid kita disunahkan untuk mandi. Karena bihurmatil Jumat, untuk menghormati hadir kepada Jumat, kita disunahkan untuk mandi basah. Nah, ketika kita sudah berhati-hati, tetap ada yang masuk, hal tersebut tidak membatalkan puasa. Karena ada anjuran dari agama, ada kesunahan kita mandi sebelum mendatangi sholat Jumat. Beda kalau hari-hari biasa, di waktu duhur, kita dimakruhkan mandi keramas, tapi tetap melakukan, walaupun kita mandinya secara berhati-hati, tapi tetap ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh kita bagian dalam, hal tersebut membatalkan puasa. Wala yuftiru biwusuli syai'in ila batini qasabati anfin
hatta yujawiza muntahal khaysyum wala yuftiru, dan tidak akan membatalkan puasa biusuli syai'in, disebabkan oleh sampainya sesuatu atau masuknya sesuatu ila batini qosobati anfin, hingga ke bagian dalam batang hidungnya, hatta yujawiza, sebelum sesuatu itu sampai muntahal khaysyumi, sampai pada ujungnya khaysyum. Wahua aksol anfi, wahua khaysyum adalah aksol anfi, adalah pangkal hidung, yaitu di sini. Di sini, nggih. Nah, di sisi mata ini. Jadi benda sesuatu yang masuk ke bagian dalam batang hidung, ini batang hidung ini, korek-korek pakai jari begini, tapi sampai masih di area batang hidung, itu tidak membatalkan puasa sebelum jari ini sampai ke muntahal khaysyum, pangkal hidung. Tapi kalau jari ini ada kukunya agak panjang, menyentuh pangkal hidung, maka batal puasa. Atau ketika dahulu kita corona di rapid test, sampaikan itu sampai ke pangkal hidung, itu batal puasa kita. Ketika corona tersebut di rapid test itu atau di swab, itu batal puasa kita karena sampai masuk ke pangkal hidung gitu. Nah, muntahal khaysyum itu pangkal hidung yang berdekatan dengan mata ini, di sudut mata sebelah dalam, itu disebut muntahal khaysyum. Jadi kalau puasa korek-korek hidung tidak batal, tapi makruh. Beda dengan telinga. Kalau telinga ini ketika di bagian luar begini itu tidak apa-apa. Tapi kalau pakai cotton bud atau bulu ayam masuk sampai ke dalam, itu batal puasa kita. Karena memasukkan benda ke bagian dalam rongga telinga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saya rasa cukup sampai di sini. Untuk video selanjutnya, insya Allah di Rabu depan saya akan merekam kembali dan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in bab puasa. Insya Allah di hari Sabtu atau hari Minggu kita akan mengadakan live streaming di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah untuk melanjutkan kajian Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib bab wudu. Jadi bagi para pemirsa yang ingin mengikuti secara live streaming, Anda boleh mengakses channel Zawiyah At-Ta'limiyah pada pukul 7:30 malam atau setelah sholat Isya waktu Surabaya dan sekitarnya. Saya rasa cukup sekian. Wa akhiran wal afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.